Anda masih bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Umum Apindo, Ibu Sinta Kamdhani, dan juga Direktur Riset Core, Bapak Peter Abdullah Rejalam. Namun sebelumnya, rekan Poppy Zedra akan menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Poppy. Ya, Eliza dan juga pemirsa, memang benar bahwa tantangan ekonomi atau perekonomian ya ke depannya memang telah menanti pasangan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019 hingga 2024. Antara lain ini adalah soal pengembangan kualitas sumber daya manusia, daya saing, dan juga defisit neraca transaksi berjalan. Kita simak data-datanya. Ini adalah kebutuhan tenaga kerja. Kebetulan ini juga dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada event kemarin ya di Indonesia Industrial Summit 2019. Ada kesenjangan antara kebutuhan industri dengan tenaga kerja yang tersedia hingga 600.000 orang. Kemudian juga ada potensi kesenjangan 9 juta tenaga kerja di industri digital di tahun 2030. Nah, ini memang dikeluarkan terkait dengan juga Making Indonesia 4.0 yang memang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Kemudian kita lihat bagaimana tren tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan pendidikan, ini per Agustus 2018 SD ke bawah 50,46 juta orang atau berada di angka 40,69%. Kemudian SMP di bawahnya 22,43 juta orang, SMA 22,34 juta orang. SMK 13,68 juta orang, D1, D2, D3 ini 3,45 juta orang, dan universitas ini berada di angka 11,65 juta orang. Jadi memang yang teratas ini adalah SD ke bawah gitu ya. Lalu kita lihat indeks daya saing global atau Global Competitiveness Report 2018. Kalau dilihat Amerika Serikat masih berada di puncak atau di posisi teratas, kemudian diikuti oleh Singapura, Jerman, Swiss, Jepang, Malaysia. Posisi 5-nya didominasi oleh 5 negara ini. Kemudian Malaysia posisinya ada di 25, Thailand masih di atas Indonesia 38, dan Indonesia masih berada maksud kami berada di posisi 45, kemudian Filipina berada di posisi 56, dan Brunei Darussalam berada di posisi 62. Dan kalau kita lihat bagaimana tren defisit neraca transaksi berjalan tahun 2018, ini di kuartal pertama adalah 5,7 miliar US dollar, kemudian di kuartal kedua mengalami peningkatan ya 8 miliar US dollar, kemudian kuartal ketiga ini 8,6 miliar US dollar atau sekitar 3,28% PDB, dan juga di kuartal keempat di 2018 ini berada di angka 9,1 miliar US dollar atau berada di angka 3,57% dari PDB. Lalu kalau kita lihat bicara soal SDM, tentu hubungannya juga dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Jadi harapannya seperti apa? Kita lihat angkanya tahun 1999 47,90 juta orang atau berada di persentasenya 23,43%, dan di September 2018 ini terjadi penurunan ya. Di angka 25,67 juta orang atau 9,66%. Lalu kita lihat ini, ini adalah perkembangan inflasi di Indonesia sejak tahun 2011 hingga tahun 2018 sempat fluktuatif begitu ya, naik turun 3,79, kemudian 2012 4,3, dan sempat naik juga ya di 8,38% year on year di tahun 2013, kemudian terjadi penurunan. Dalam 4 tahun kalau kita lihat di 2014 kemudian ke bawah 2015, 2016, 2017 ini naiknya juga fluktuatif tapi naiknya masih terjaga begitu di 3,13% year on year. Lalu ini dia pertumbuhan PDB di Indonesia C2C. Kalau kita lihat di 2014 ini adalah masa awal dari pemerintahan Joko Widodo, berada di 5,01%, kemudian sempat turun ya di 4,88% di tahun 2015, naik secara pelan-pelan terus naik ya di 5,07% di 2017, kemudian 2018 kemarin di 5,17%, dan targetnya di 2019 kita insya Allah bisa mencapai di 5,3%. Baik, demikian Eliza. Baik, terima kasih Poppy Zedra untuk data-datanya, dan pemirsa Hot Ekonomi masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.